persilakan. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin doanya? Ya, silakan semua. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa. Doa Tuhan. Terima kasih semua sudah memimpin doa. Bagaimana anak-anak? Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Kalau begitu silakan anak-anak isi dulu daftar hadirnya. Nanti anak-anak ya isi nama, kelas, kemudian tanda tangan ya. Sudah mengerti? Silakan isi dulu. Ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak karena sudah hadir dalam mengikuti konseling kelompok ini. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, bagaimana anak-anak? Apakah sudah saling mengenal semuanya? Sudah, Bu. Anak-anak, kalau memang kalian sudah saling mengenal, namun ibu di sini ingin ya anak-anak akan lebih akrab lagi agar anak-anak juga mengingat ya nama teman-teman dari kalian semua. Ibu di sini ingin yaitu memberikan sebuah permainan. Nah, nama permainannya itu rangkaian nama. Mengerti anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya begini ya. Nanti namanya semua nama kita akan dirangkai-rangkaikan. Nah, contohnya misalnya dari ibu, ya menyebutkan nama ibu sendiri. Kemudian di sebelah kanan ibu nanti menyebutkan nama ibu dan menyebutkan namanya sendiri. Begitu juga selanjutnya sampai yang paling akhir. Nanti yang paling akhir menyebutkan keseluruhan nama dari kelompok yang ada di sini. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham, ibu mulai perkenalan ya. Nama ibu Wiwin. Silakan yang di sebelah kanan ibu menyebutkan namanya. Sebelah kiri saya ada Bu Wiwin dan saya sendiri adalah Ulan Elena. Di sebelah kiri saya ada Bu Wiwin dan sebelahnya lagi ada Ulan Elena dan saya sendiri Yeni. Di sebelah saya ada Bu Wiwin, di sebelah kanan lagi ada Ulan Elena, di sebelah kanan lagi ada Yeni dan saya sendiri Nadia Biasa. Di samping saya ada Bu Wiwin, sebelahnya lagi ada Ulan, sebelahnya lagi ada Yeni, dan sebelahnya lagi ada Sudi, dan saya sendiri Sumati. Di sebelah kiri saya ada Bu Wiwin, di sebelah kirinya lagi ada Wan Sayani, di sebelahnya ada Yeni, di sebelahnya lagi ada Sudi Astiti, di sebelahnya lagi ada Sumantri, dan saya sendiri Risna. Baiklah anak, kita sudah melakukan yaitu perkenalan yang melalui rangkaian nama. Nah, hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Dalam konseling kelompok ini ada asas-asas yang perlu dipenuhi oleh anggota kelompok ini. Nah, sebelum ibu menjelaskan mengenai asas-asas yang ada di konseling kelompok ini, saya tanya kepada anak-anak di sini, apakah anak-anak datang ke ruangan ini yaitu dengan kesukaraan? Iya, Bu. Nah, berarti tidak ada paksaan dari siapapun kan? Tidak.
Baiklah anak-anak, ya Ibu akan jelaskan apa itu asas kesukarelaannya, di mana anak-anak datang ke sini, ke ruangan ini itu atas dasar kesukarelaan tanpa ada paksaan dari siapapun ya. Nanti juga anak-anak secara sukarela itu membantu ataukah memberikan solusi ya. Jadi tentang permasalahan yang akan dibahas di sini. Baik, sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kita lanjutkan ke asas yang kedua adalah asas keterbukaan, di mana nanti ya bagi anggota yang memiliki permasalahan di sini nanti kalian secara terbuka yang mengungkapkan permasalahan yang kalian hadapi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Asas yang ketiga itu ada asas kenormatifan. Jadi apa yang kalian bicarakan di sini dan juga kalian ungkapkan dalam kelompok ini ya itu harus sesuai dengan norma itu ataukah aturan yang berlaku. Ya, jadi misalnya nanti kalau misalnya kalian berpendapat ataukah berbicara itu harus sesuai dengan norma yang berlaku. Ya, contohnya sopan dalam berbicara, kemudian kalian tidak boleh mencela temannya dan sebagainya. Yang keempat itu ada asas kerahasiaan, di mana nanti ya setiap anggota kelompok di sini wajib menjaga rahasia, itu apa yang dibicarakan di dalam kelompok ini itu jangan mengungkapkan kepada orang lain. Ya. Jadi kenapa kita perlu yaitu menjaga kerahasiaan? Itu karena ya mungkin ada hal-hal yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Sudah paham anak-anak? Sudah. Baiklah anak-anak, jadi kita sekarang akan mengucapkan yaitu ikrar kerahasiaan ya. Silakan anak-anak yang kepakan tangannya kemudian taruh di dada. Ya, kita sekarang akan mengucapkan ikrar kerahasiaan dalam konflik kelompok ini. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, kita akan mengucapkan ikrar kerahasiaan. Kita mulai. Itu saya berjanji. Saya berjanji Tidak akan menyampaikan apapun yang saya dengar dan saya katakan dalam konseling kelompok ini kepada orang lain. Dan apapun yang saya dengar akan menjadi rahasia diri saya dan anggota kelompok ini. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai mengucapkan ikrar kerahasiaan. Jadi silakan anak-anak kembalikan posisi tangannya ke posisi semula. Selanjutnya Ibu akan jelaskan peran dalam layanan ini, di mana Ibu sendiri sebagai guru beta ya berperan sebagai pemimpin kelompok yang nantinya Ibu akan mengarahkan, membimbing, tidak menghakimi ataukah mengadili anak-anak. Jadi anak-anak nanti terbuka mengungkapkan permasalahan yang anak-anak hadapi. Sedangkan anak-anak di sini ya berperan sebagai yaitu anggota kelompok. Nanti anak-anak yaitu peran aktif ya dalam proses konseling ini. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Memang kalian sudah paham. Jadi sekarang Ibu akan menyepakati waktu dalam konseling kelompok ini. Ibu beri waktu kurang lebih 40 menit. Ya, bagaimana? Apakah cukup waktunya 40 menit untuk melaksanakan konseling kelompok ini? Cukup, Bu. Kenapa kita perlu menyepakati waktu dalam konseling kelompok ini? Ya, agar konseling kelompok ini bisa berjalan dengan lancar, ya, dan tidak melebar kemana-mana. Jadi kita gunakan waktu ini seefektif mungkin ya. Iya, Bu. Selanjutnya sebelum kita memasuki ke tahap inti, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, untuk merilekskan pikiran anak-anak. Jadi anak-anak konsentrasi dengan apa yang Ibu katakan ya, atau kau ucapkan. Jangan kalian konsentrasi dengan apa yang Ibu pegang. Sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Pegang alis, pegang mata, pegang telinga, pegang bibir, pegang mulut. Ya, berarti anak-anak sudah konsentrasi ya. Nah, silakan anak-anak kembali ke posisi semula. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti ke tahap selanjutnya, yaitu tahap uji? Siap, Bu. Baiklah anak-anak, kita sekarang sudah memasuki tahap inti. Berdasarkan kesepakatan minggu lalu bahwa topik permasalahan yang kita akan bahas hari ini yaitu permasalahan dari studi Astiti. Ya,
permasalahannya secara terbuka, ya, dan pada yang ditutupi agar teman-teman kalian di sini ya, bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang sudah alami. Nah, silakan sudah ceritakan permasalahannya. Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi akhir-akhir ini saya memiliki kendala belajar yang cukup buruk. Saya kurang mendedikasikan membaca dan saya juga takut nilai ulangan saya jadi menurun. Jadi apa yang harus saya lakukan agar bisa menjadi lebih baik dalam membaca? Untuk memberikan solusi kepada Siti Astuti, adakah dari anak-anak yang akan bertanya kepada Siti Astuti? Saya, Bu. Ya, silakan, Yeni. Kira-kira apa saja yang menyebabkan Siti Astuti memiliki kebiasaan rendah membaca? Baik, penyebabnya di sini adalah kurangnya saya dalam minat membaca. Saat saya ingin membaca, rasanya seperti bosan, malas, maupun mengantuk. Jadi saya lebih tertarik untuk menonton video di HP. Berarti Siti Astuti di sini ya memiliki kebiasaan yang rendah, yaitu dipengaruhi oleh dua faktor ya. Yang pertama itu Siti Astuti cepat merasa bosan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, di mana Siti Astuti lebih tertarik bermain HP ketimbang membaca buku. Apakah ada yang mau bertanya lagi pada Siti Astuti? Saya Ya, silakan. yang saya ingin tanyakan di sini kepada Sudiasti, dengan memiliki kebiasaan membaca yang rendah, ada pengaruhnya tidak pada nilai atau hasil belajarnya di sekolah? Tentu ada. Jadi karena tidak adanya minat saya untuk membaca, ada kurangnya wawasan saya, pengetahuan saya, dan akhirnya pada saat ulangan itu saya sering revisi. Dan saya juga pastinya takut akan prestasi saya akan menurun. Nah, jadi dampaknya Siti Astuti lalu revisi di dalam ulangan dan Siti Astuti juga merasa khawatir itu dengan hasil ataukah nilai Siti Astuti di sekolah. Kalau boleh tahu Siti Astuti apakah mendapatkan ranking kelas? Jadi saya mendapatkan yang kelas. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi kepada Siti Astuti? Ya, silakan ulang. Tadi sudah Siti katakan bahwa tidak mempunyai minat membaca dan lebih sering bermain HP, menonton video atau bermain TikTok. Apakah orang tuanya tidak menegur atau hanya dibiarkan saja? Orang tua saya sejujurnya tidak tahu. Jadi karena orang tua saya sibuk bekerja dari pagi sampai sore dan pada akhirnya mereka tidak tahu saya bermain HP seharian. Ada yang mau bertanya lagi kepada Siti Astuti? Ya, silakan seperti itu. Upaya apa yang sudah pernah lakukan untuk meningkatkan kebiasaan membaca? Baik, saya akan berupaya. Waktu itu saya benar-benar berkonsentrasi terhadap bacaan saya sampai membuat rangkuman ataupun membuat catatan-catatan kecil tentang apa bacaan yang sedang saya baca. Namun itu hanya jangka waktu yang tidak panjang, sekitar 1 minggu saja, dan saat saya menghadapi konsentrasi saya buyar lagi. Pada pertemuan ini, marilah kita mencari solusi dari permasalahan yang sudah Siti hadapi. Dan kira-kira dari anak-anak di sini sudah siap untuk membantu Siti Astuti? Sudah. Ya, terima kasih. Siapa di sini yang bisa membantu berikan saran atau pendapat mengenai permasalahan dari Siti Astuti? Ya, silakan ulang. Mungkin solusinya Siti Astuti harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain HP agar nilainya tidak tinggi dan di atas KKM. Terus sekali ya, saran dan pendapat dari Lila untuk permasalahan yang dihadapi oleh Siti Astuti. Jadi pada intinya di sini ya Siti Astuti ini harus pintar ya membagi waktu antara bermain HP dengan membaca buku. Ya, apakah Siti Astuti selama ini sudah bisa membagi waktu? Belum, Bu. Nah, Siti Astuti sebaiknya ya bisa membuat jadwal harian di mana misalnya ya dari jam 7 sampai dengan jam 8 bisa dipergunakan untuk membaca buku misalnya. Kemudian dari jam 8 sampai dengan jam 8.30 bisa waktunya dipergunakan untuk bermain HP. Nah, dan setelah itu sudah Astuti bisa istirahat yaitu tidur, kan besoknya akan sekolah sehingga tugas-tugas bisa diselesaikan. Ada anggota kelompok yang lain memberikan pendapatnya lagi? Saya Ya, silakan. saat di sekolah mungkin Sudiastiti bisa memanfaatkan jam kosong untuk membaca buku di perpustakaan. Bagus sekali ya pendapat dasarnya dari Rizna yaitu mengenai masalahnya Siti Astuti. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang lain? Ada yang mau berikan pendapat lagi kepada Siti Astuti? Saya, Bu. Ya, silakan. Mungkin dari saya solusinya
studi asesiti harus mempunyai keinginan yang lebih lagi untuk membaca dan membuat target membaca. Misalnya dalam sehari harus membaca. Terus kalian sudah memberikan pendapat dan saran kepada permasalahan yang dihadapi oleh studi asesiti. Namun ada satu orang yang belum berikan pendapat, rasanya ya, itu Yeni ya. Bagaimana dengan Yeni? Oh, itu sudah cukup. Pendapat mereka sudah mewakili apa yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih Yeni. Baiklah anak-anak, ya semua anggota kelompok ya sudah mengemukakan pendapatnya. Jadi bagaimana dengan studi asesiti? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ini juga terima kasih sekali kepada teman-teman semuanya karena sudah memberikan saran kepada saya. Mungkin itu bisa menjadi refleksi bagi diri saya sendiri karena memang benar saya memang belum bisa mengatur waktu mana aktivitas yang harus saya lakukan dan mana aktivitas yang harus saya kurangi seperti dengan hati. Nah, terima kasih ya studi asesiti sudah menyampaikan permasalahannya dalam konseling kelompok ini. Pada pertemuan konseling hari ini, Ibu akan menerapkan yaitu teknik modeling, simbolik model dengan menayangkan video tentang kebiasaan membaca. Silakan anak-anak saksikan videonya. Tahu nggak sih kalau wakil presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, punya lebih dari 30.000 koleksi buku? Nah, kalau kamu sendiri udah berapa buku yang kamu baca sampai hari ini? Kalau kamu jawab nggak terhitung selama geng, artinya kamu udah tahu seberapa penting baca buku buat kehidupan kamu. Tapi kalau kamu jawab baru sedikit, juga gak masalah kok. Kali ini kita akan bahas banyak hal positif soal buku yang bakal menginspirasi kamu untuk lebih rajin baca buku. Buku adalah segala dunia. Pasti kamu udah bosan sih dengan kalimat tadi. Tapi kamu harus sadar nih kalau itu benar adanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut manfaatnya, kenalan dulu yuk sama beberapa tokoh besar yang gak bisa jauh dari buku karena sadar betapa pentingnya manfaat dari membaca. Pertama ada Bill Gates dengan total bacaan 50 buku dalam waktu setahun. Kedua ada Mark Zuckerberg yang selalu membaca satu buku baru setiap 2 minggu. Ketiga ada tokoh nasional Indonesia yaitu Bung Hatta yang punya 30.000 koleksi buku. Keempat ada Warren Buffett, seorang miliarder yang ngabisin 80% waktunya dalam sehari buat membaca buku. Kelima ada Anthony Robbins yang pernah baca 700 buku dalam kurun waktu setahun. Bayangin deh, di tengah kesibukan beliau-beliau ini, mereka masih menyempatkan diri buat terus membaca buku dengan jumlah bacaan yang banyak pula. Jadi, harusnya nggak ada alasan buat kita untuk malas baca buku ya gini. Apalagi kalau kamu tahu banyaknya manfaat dari membaca buku berikut ini. Yang pertama, pastinya meningkatkan kecerdasan. Menurut penelitian University of Edinburgh dan King's College London, kalau kita terbiasa membaca dari kecil, maka efeknya kecerdasan yang kita punya bakal meningkat secara keseluruhan loh ini. Kedua, menambah kemampuan berbahasa. Berikut kosakata yang terdapat di dalam sebuah buku akhirnya bisa membuat kemampuan berbahasa kamu semakin bertambah. Kemampuan berbahasa ini bakal dibutuhkan banget nantinya karena dilansir dalam laman CNN, hampir 69% perusahaan akan mencari karyawan yang punya keterampilan bahasa yang oke. Ketiga, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Gak cuma tubuh saja yang butuh olahraga, otak kita juga butuh supaya fungsinya bisa berjalan optimal. Menurut jurnal penelitian dari American Academy of Neurology, membaca terbukti mampu melatih daya ingat dan konsentrasi seseorang. Membaca buku secara rutin membuat otak terstimulasi buat terbiasa mengolah pikiran dan memori. Keempat, bisa mencegah Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit yang sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Tapi kabar baiknya, Alzheimer bisa dicegah dengan cara membaca buku. Kalau kata penelitian dari Rush University Medical Center, otak kita sangat dipengaruhi sama apa yang kita kerjakan ya. Salah satunya dengan membaca. Kelima, baca buku bisa menumbuhkan rasa empati. Menurut hasil penelitian dari The New School for Social Research, membaca buku, terutama dengan bahasa fiksi, bisa membantu kamu buat memahami segala emosi yang orang lain rasain dan juga apa yang orang lain pikirkan. Keenam, mengurangi stres. Sering stres karena berbagai tuntutan, ternyata baca buku bisa jadi obatnya. Menurut penelitian dari University of Sussex ternyata membaca punya pengaruh yang signifikan dalam mengurangi stres. Level stres bisa berkurang sebanyak 48% cuma dari 6 menit membaca ya. Kok bisa ya? Karena
nggak susah tidur, kayaknya mesti mulai baca buku nih. Menurut National Sleep Foundation, membaca buku sebelum tidur bisa menenangkan tubuh dan pikiran kamu loh. Dan hal inilah yang bisa membuat hidup kamu jadi lebih nyenyak. Nah, itulah berbagai manfaat yang bisa kamu dapatkan lewat membaca buku, geng. Ternyata membaca buku itu banyak banget manfaatnya kan? Oh iya, kalau kamu punya rekomendasi buku bacaan yang oke nggak, geng? Kalau ada, share di kolom komentar yuk. Itulah tadi ya, video yang sudah anak-anak simak. Nah, jadi adakah alternatif yang anak-anak ingin sampaikan? Ya silakan, Sudi. Jadi setelah saya menonton video tadi, saya akan merubah perilaku saya menjadi lebih baik lagi, membaca buku setiap harinya walaupun sesibuk apapun saya di rumah maupun di luar, karena membaca buku memiliki banyak sekali manfaat. Itu tadi alternatif yang sudah disampaikan oleh Sudi Astiti. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang mau menyampaikan alternatif lain lagi? Saya, Bu. Ya silakan. Setelah saya menonton videonya tadi, langkah yang akan saya lakukan adalah lebih rajin lagi untuk membaca buku dan menetapkan target dalam membaca. Nah itulah tadi alternatif yang akan disampaikan oleh Wisna. Ya bagaimana dengan anggota kelompok yang lainnya? Ya silakan. Setelah saya menonton video tadi, langkah yang akan saya lakukan adalah lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca buku. Karena kebiasaan membaca buku memberikan dampak yang lebih baik dalam kemampuan kognitif. Tadi ya alternatif yang akan dilakukan oleh Bulan. Bagaimana dengan anggota kelompok yang lainnya? Ya silakan Yani. Setelah saya menonton video tadi, langkah yang dapat saya ambil adalah saya akan lebih banyak membaca buku lagi. Karena semakin banyak buku yang dibaca, maka semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Dan kita akan lebih siap menghadapi tantangan hidup di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Bagus sekali ya alternatif yang akan dilakukan. Bagaimana dengan anggota kelompok yang lainnya? Saya, Bu. Ya silakan seperti. Setelah saya menonton video tadi, saya menjadi sadar bahwa pentingnya membaca buku. Oleh karena itu, saya akan lebih giat membaca buku. Setelah anak-anak kita sudah menemukan solusi dan juga menemukan alternatif dari penayangan video. Nah, sekarang coba kemukakan kesan dan pesan dari anak-anak setelah mengikuti layanan ini. Nah, kira-kira siapa yang terlebih dahulu mengemukakan kesan dan pesannya? Kesan dan pesan saya adalah saya senang mengikuti kegiatan ini dan saya akan merubah perilaku saya menjadi lebih baik lagi dalam membaca supaya sukses ke depannya. Ya itu tadi kesan dan pesan dari Yeni. Bagaimana dengan anggota kelompok yang lainnya? Ya silakan. Kesan saya dalam kegiatan ini sangat membantu sekali, di mana saya yang sering tidak membaca buku menjadi termotivasi untuk membaca buku. Dan pesan saya kepada teman-teman yang mengikuti konseling ini agar dapat membagikan ilmu-ilmu yang didapat di sini kepada teman-teman yang lainnya, agar bukan hanya kita yang mengikuti konseling ini yang mendapat ilmunya, tapi teman-teman yang lainnya agar dirinya termotivasi juga. Bagus sekali ya kesan dan pesan dari Rizna. Bagaimana dengan anggota kelompok yang lainnya? Ya silakan lah. Kesan pesan saya adalah saya senang mengikuti kegiatan ini karena saya mendapatkan banyak ilmu baru, terutama tentang manfaat membaca buku. Bagus sekali ya kesan dan pesan yang disampaikan oleh Bulan. Bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Ada lagi yang menyampaikan kesan dan pesannya? Saya, Ya silakan. pesan dan pesan saya adalah kegiatan ini sangat bermanfaat, di mana kita bisa bertukar pikiran dan memberikan saran kepada teman. Itu tadi ya kesan dan pesan yang disampaikan oleh Sumerge. Wah, ada lagi satu yang belum menyampaikan kesan dan pesannya, yaitu Sudiastiti. Bagaimana? Apakah Sudiastiti mau menyampaikan kesan dan pesannya? Tentu Bu. Jadi pesan dan kesan saya mengikuti konseling hari ini adalah semoga konseling ini tetap terlaksana, karena bukan saya saja yang memiliki masalah, tapi semua orang memiliki masalahnya masing-masing, dan juga orang yang memiliki masalah tersebut bisa terbuka di konseling ini, dan juga tidak perlu takut untuk masalahnya itu terbongkar kesana kesini. Di sini juga saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan, menambahkan motivasi saya, dan sekaligus saya di sini mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya dapatkan, dan juga saya sudah menerima saran-saran dari anggota-anggota maupun guru pembimbing, dan saya akan menjadwalkan hal-hal yang akan saya lakukan. Bagus sekali kesan dan pesan yang disampaikan oleh Sudiastiti. Bagaimana
sudah setuju? Apakah sudah merasa nyaman? Sudah, Bu. Sekarang Ibu Imin sudah setuju berkomitmen kepada teman-teman di sini. Ya, kami sudah setuju akan melakukan komitmen ini. Dan juga bagaimana sudah siap? Siap, Bu. Silakan sudah setuju menyampaikan komitmennya. Teman-teman, di sini saya berkomitmen bahwa saya akan memperbaiki saya. Jadi itu sudah setuju, sudah berkomitmen di hadapan teman-teman semuanya. Ya, jadi bahwa sudah setuju akan komitmen mulai besok bahwa sudah setuju akan meningkatkan kebiasaan belajarnya. Dari anggota kelompok semuanya di sini, adakah yang bisa menyimpulkan kegiatan konseling kelompok hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Dokter. Dalam meningkatkan kebiasaan membaca, kita harus mulai dari kita sendiri, di mana kita harus memiliki minat dalam bacaan tersebut, dan kita harus bisa membagi waktu di mana kita bisa menanggapi dan membaca. Nah, itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Sumerde. Selanjutnya Ibu akan sampaikan tindak lanjut dari kegiatan kelompok ini. Dalam seminggu ke depan ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu membuat jurnal harian membaca. Nanti dibuat dalam bentuk tabel ya. Nah, isi nomor, kemudian isi hari tanggal, dan juga buku yang dibaca dan isi dari bacaan yang kalian baca. Nah, nanti ketika kalian membaca buku, tuangkan di sana apa buku yang kalian baca, isi di tabel tersebut. Bagaimana anak-anak sudah paham? Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan tes kepada anak-anaknya. Jadi nanti anak-anak jawab sesuai dengan pemahaman anak-anak sendiri. Bagaimana, sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ibu akan bagikan tesnya. Silakan sebelum anak-anak menjawab, lengkapi dulu identitasnya, ya, nama, kelas, dan juga nomor absennya. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke depan ya. Berikutnya, saya akan sampaikan hasil pengamatan selama anggota kelompok ini mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Yang pertama mengenai keaktifan, di mana anggota kelompok ini semuanya yang sudah berpartisipasi aktif, itu dalam mengeluarkan pendapat, ide, saran maupun solusi dari permasalahan yang dibahas dalam konseling kelompok ini. Selanjutnya yang kedua itu mengenai tanggung jawab, di mana anggota kelompok semuanya di sini yang sudah mampu melakukan yaitu tugas-tugas yang kita sepakati. Selanjutnya yaitu mengenai kerjasama, di mana anggota kelompok ini semuanya sudah mampu berkolaborasi, yaitu memberikan pemecahan atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang sudah kita bahas. Selanjutnya yaitu mengenai toleransi, di mana anggota kelompok ini sudah semuanya yang mampu saling menghargai dalam mengemukakan pendapat. Semoga layanan ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya, ya, agar anak-anak termotivasi untuk meningkatkan kebiasaan membaca. Baiklah anak-anak, di pertemuan awal kita sudah mulai dengan doa, maka pertemuan akhir ini kita juga akan akhiri dengan doa. Silakan pimpin doanya. Karena kegiatan sudah berjalan dengan lancar, mari kita berdoa. Berdoa lagi. Doa selesai. Hari ini kita akhiri dengan mengaturkan para santi. Om Santi 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 Om.